Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Kalau sebelumnya bilangan bulat dan sekarang tentang pecahan. Nah, pecahan di kelas 6 SD kalian sudah pernah mempelajari tentang pecahan. Sekarang kita mengulangi lagi dan membahas lebih dalam tentang bagaimana itu pecahan. Seperti yang kalian ketahui, pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai P per Q. Yang mana yang atas atau P ini adalah pembilang dan Q penyebut. Jadi P adalah pembilang, Q adalah penyebut. Yang mana P dan Q merupakan bilangan bulat. P dan Q merupakan bilangan bulat dan Q atau penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Jadi tidak boleh 0. Ya. Penyebutnya itu tidak boleh 0. Kemudian macam-macam pecahan. Jadi bilangan pecahan itu ada berbagai jenis bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan pecahan dengan pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Jadi pembilang dan penyebut adalah bilangan bulat. Contohnya 2/3, 7/5, 3/4, dan seterusnya. Jenis pecahan yang kedua yaitu pecahan murni. Pecahan murni ini sama seperti pecahan biasa. Pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Apa bedanya dengan pecahan biasa? Untuk pecahan murni itu pembilang tidak boleh lebih besar daripada penyebut. Jadi pembilang itu dia lebih kecil daripada penyebutnya. Kalau di pecahan biasa itu terserah aja, bisa saja pembilangnya lebih besar. Contohnya 7/5. Bisa saja penyebutnya yang lebih kecil, yang lebih besar. Contohnya 2/3 dan 3/4. Nah, kalau di pecahan murni, itu pembilang nilainya kurang dari nilai dari penyebut. Contohnya, itu tadi 2/3, 4/5, 3/15. Nah, ini pembilang-pembilangnya itu lebih kecil nilainya daripada penyebutnya. Kemudian jenis pecahan yang ketiga, ada yang namanya pecahan campuran. Ada yang namanya pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini adalah pecahan yang terdiri dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Bagaimana itu? Bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contohnya 3, 1/2, 2, 2/5. Jadi ini 3 adalah bilangan bulat, kemudian 1/2 adalah pecahan murni. Oke, selanjutnya jenis pecahan yang keempat yaitu pecahan desimal. Jadi jenis pecahan keempat yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal yaitu pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya yang ditulis dengan
tanda koma. Gimana contohnya? Kalian pasti sudah mempelajari di SD ya. Misalnya 0,5. Ini adalah pecahan desimal. Bu, itu kan nggak berbentuk pecahan, Bu, tidak ada per-pernya. 0,5 itu sama saja senilai dengan 5/10 ya. Tapi dia dalam bentuk desimal. Jadi ini juga merupakan salah satu jenis pecahan. Misalnya lagi 2,75. Ini juga merupakan pecahan desimal. Kalau kita ubah dia jadi 2,75 per, ini dilihat ada berapa angka di belakang koma, ada 2. Jadi 2,75/100. Kalau satu angka di belakang koma berarti per 10. 3 angka di belakang komanya berarti per 1000 dan seterusnya. Nah, ini merupakan pecahan desimal. Kemudian lagi jenis pecahan yang kelima, ada yang namanya persen atau disebut juga dengan per 100. Jadi persen itu sebenarnya merupakan bentuk lain dari pecahan per 100. Bagaimana contohnya? Misalnya 5%. Bu, itu tidak ada bentuk pecahannya. 5% itu senilai atau sama saja dengan bentuk pecahan 5/100. 25% itu sama saja atau senilai, artinya adalah 25/100. Jadi ini juga persen merupakan salah satu jenis pecahan. Kemudian yang keenam, ada persen atau per 100, ada juga per mil atau per 1000. Nah, per mil atau per 1000 itu berarti penyebutnya itu 1000. Contohnya per mil. $275 per mil. Ya, lambang per mil seperti ini. Ingat anak-anak, kalian sudah pelajari di kelas 6 SD. 275 per mil itu senilai dengan bentuk pecahan 275 per 1000. Dan seterusnya berlaku berikutnya. Jadi per mil itu adalah per 1000. Kalau persen adalah per 100. Nah, ini merupakan jenis-jenis pecahan. Oke, selanjutnya kita membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan. Nah, untuk membandingkan dua buah pecahan atau lebih, itu jangan langsung kita bandingkan. Dilihat dulu, apakah penyebutnya sudah sama atau belum. Jika belum sama, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Misalnya membandingkan dua buah pecahan, 2/3 dan 4/3. Nah, sekarang yang pertama kita lihat dulu penyebutnya sudah sama atau belum. Kita lihat penyebutnya adalah 3. Ini juga 3. Maka ini sudah sama penyebutnya. Maka bisa kita bandingkan. Kalau sudah sama penyebutnya, bisa langsung kita bandingkan. Antara 2/3 dan 4/3 besaran yang mana? Dilihat yang pembilangnya, angkanya besaran yang mana? 2 atau 4? Besaran yang 4. Maka 2/3 itu lebih kecil dari 4/3. Nah, bagaimana kalau misalnya
penyebutnya berbeda. Contohnya 1/6, 4/5. Yang ini penyebutnya 6, yang satunya penyebutnya 5. Itu berbeda. Jadi untuk membandingkan dua pecahan ini, yang pertama kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Bagaimana caranya menyamakan penyebutnya? Yang pertama, kalau kalian di SD, kalian disuruh mencari KPK 6 dan 5. Oke, boleh menggunakan cari dulu KPK-nya. Kalau di sini bisa juga cara lain, yaitu kalian tinggal mengalihkan penyebutnya. Ini tadi penyebutnya 6, ini penyebutnya 5. Berarti ini dikalikan penyebut sebelahnya 5. Bawah dikali 5, atas juga dikali 5. Yang bawah lagi, ini berarti dikalikan dengan penyebut sebelahnya, yaitu 6. Bawah dikalikan 6, atas juga harus dikalikan 6. Sekarang ini 1 kali 5, 5. Per 6 kali 5, 30. 4 kali 6, 24. Per 5 kali 6, 30. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya, sudah sama-sama 30. Maka tinggal kalian bandingkan atasnya antara 5 dan 24, besarannya mana? Besaran 24. Maka nilai 5/30 itu lebih kecil atau kurang dari 24/30. Nah, itu untuk membandingkan pecahan, ya. Jadi diingat, untuk membandingkan pecahan jangan kalian langsung bandingkan. Harus kalian samakan dulu penyebutnya. Boleh yang pertama menyamakan penyebut seperti waktu di SD dengan KPK, boleh dengan perkalian seperti ini, yaitu kalian kalikan atas pembilang dan penyebutnya dengan penyebut dari pecahan yang satunya. 1/6 berarti 1 dengan 6 sama-sama dikalikan 5. 4/5 berarti 4 dan 5 sama-sama dikalikan 6. Barulah bisa kita bandingkan pecahan tersebut, apakah dia kurang dari, lebih besar dari, atau sama dengan. Nah, ini membandingkan pecahan. Ibu rasa di SD kalian juga sudah mempelajari ini. Kita tinggal mengingat kembali dan lebih mengasah tentang pecahan ini. Kemudian selanjutnya, setelah kita membandingkan pecahan, ada juga menyederhanakan bentuk pecahan. Ya, menyederhanakan bentuk pecahan. Ini juga sudah di SD ya. Menyederhanakan bentuk pecahan. Jadi kita mengubah bentuk pecahan tersebut ke bentuk pecahan yang paling sederhana, atau bentuk pecahan itu pembilang dan penyebutnya tidak bisa lagi dibagi oleh bilangan bulat yang sama. Contohnya 12/40 disederhanakan. Kira-kira dibagikan berapa? Jadi atas dan bawah pembilang dan penyebut harus dibagikan dengan bilangan yang sama. Atau untuk pembaginya, kalian bisa mencari FPB dari 12 dan 40. Bisa juga kalian mengira-ngira.
Ini misal ibu bagikan dengan 4. Atas bagi 4, bawah bagi 4. Jadi kalau pembilang itu dibagi dengan suatu bilangan bulat, yang penyebutnya juga harus dibagi. Kalau pembilang dikali dengan suatu bilangan bulat, maka penyebutnya juga harus dikali dengan bilangan bulat yang sama. 12 dibagi 4, 3. Per 40 dibagi 4, 10. Jadi bentuk sederhana, bentuk pecahan yang paling sederhana dari 12 per 40 adalah 3 per 10. Kenapa sampai sini saja? Sekarang kita lihat apakah bisa lagi dibagi dengan bilangan lain. Misalnya mau dibagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. 10 bagi 3 tidak bisa. Mau dibagi 2. 3 bagi 2 tidak bulat. Jadi membaginya itu hingga terbentuk suatu bilangan bulat. Nah, ini menyederhanakan pecahan. Contoh lain lagi. Misalnya 4 per 12. Di sini dibagi berapa? Bu, saya mau dibagikan 2 dulu, boleh. Bagikan 2. 4 bagi 2, 2 per 12 dibagi 2, 6. 2 per 6. Sekarang kita lihat. Ini bisa dibagikan lagi atau tidak? 2 per 6. Bisa, Bu? Bisa dibagikan 2. Berarti kita bagikan lagi kalau dia belum sederhana. 2, 6. Masing-masingnya dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Berarti bentuk yang paling sederhana dari 4 per 12 adalah 1 per 3. Oke, kalau tadi kita sudah membandingkan pecahan dan menyederhanakan bentuk pecahan, sekarang kita masuk ke operasi hitung bentuk pecahan. Operasi hitung pecahan. Nah, namanya operasi hitung berarti berkaitan dengan tambah, kurang, kali, dan bagi. Operasi hitung yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Operasi hitung yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini misalnya, jadi untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan itu sama seperti konsep membandingkan pecahan, ya. Harus disamakan dulu penyebutnya. Jadi harus disamakan dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya boleh ditambahkan atau dikurangkan. Jika belum sama penyebutnya, maka kita samakan dulu penyebutnya. Contohnya 2 per 3 ditambah 4, 2 per 3 ditambah 5 per 3. Ini sudah sama penyebutnya, sama-sama 3. Maka bisa tinggal kalian jumlahkan pembilangnya. Ingat, dengan catatan, penyebut jangan kalian ubah. Karena sering ditemui pada saat penjumlahan atau pengurangan, penyebutnya juga ikut diganti. Jadi 3 tambah 3 itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Jadi tinggal kalian jumlahkan pembilangnya 2 tambah 5 sama dengan 7 per 3. Nah, kalau kalian lihat dari di sini kan 7 per 3 pembilang lebih besar dari penyebut, maka bisa kalian ubah ke pecahan campuran. 7 dibagi
3. 3 dikali 2 itu 6. Sisanya berapa? 1. Maka pecahan campurannya adalah 2/1/3. Penyebutnya tetap ya. Jadi 7 dibagi 3. Yang mendekati 7 adalah 3 dikali 2, yaitu 6. Sisanya berapa? 7 dikurang 6, 1. Sisanya taruh di atas ini sebagai pembilang. Ini jika penyebutnya sama. Jadi jika penyebutnya sama, maka tinggal kalian jumlahkan pembilangnya. Bagaimana jika penyebutnya berbeda? Misalnya 5/6 ditambah 3/7. 5/6 ditambah 3/7. Sekarang kita lihat salah satu penyebutnya. Ini kan penyebutnya dua-duanya berbeda, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Nah, sekarang salah satu penyebutnya yang lebih besar bisa nggak dibagikan dengan yang lebih kecil? 7 bagi 6 tidak bisa. Tidak bisa habis dibagi 6. Maka cara yang cepatnya seperti tadi, waktu kita membandingkan pecahan. Oke, ini kan tadi 5/6 ditambah 3/7. Nah, ini dikalikan dengan penyebut sebelahnya. Penyebut sebelahnya adalah 7, maka ini kali 7. Ini juga kalikan dengan penyebut sebelahnya. Penyebut sebelahnya adalah 6, maka ini dikalikan 6. 5 kali 7 35 per 6 kali 7 42 ditambah 18 per 42. 35 per 42 ditambah 18 per 42 sama dengan. Nah, selanjutnya caranya sama seperti, karena sudah sama penyebutnya, maka caranya sama seperti yang di atas. Tinggal kalian tambahkan penyebutnya. Ingat, pembilangnya, maaf. Tinggal kalian tambahkan pembilangnya. Ingat, penyebutnya tetap 42. Sekarang yang kalian tambahkan adalah 35 ditambah 18. 35 ditambah 18. Ingat ya, sudah SMP, sudah bisa menjumlahkan puluhan maupun ratusan atau ribuan bahkan jutaan. Ini 5 tambah 8 13. Tabung 1 tambah 3 4 tambah 1 5 53 per 42. Nah, ini bisa kalian ubah ke bentuk pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kalau kita ubah berarti 1, ini 42. 42 kali 1 42. Nah, sekarang sisanya berapa? Sisanya 11. Jadi 1/11 per 42. Nah, ini berlaku juga untuk pengurangan, sama caranya seperti ini, hanya bedanya di sini itu dikurang. Tapi caranya sama. Terus bagaimana kalau salah satunya bisa dibagikan, Bu? Itu lebih gampang juga. Jadi jika salah satunya bisa dibagikan penyebutnya dengan yang lain, saya 2/3 ditambah 4/12. Nah, sekarang penyebutnya 1/12, yang 1/3. 12 bisa dibagi 3. Maka kita pakai penyebut 12.
gimana yang ini? Untuk menentukan pembilang di yang pecahan pertama, itu sama dengan 12 dibagi 3 dikalikan yang atas. Jadi ini dibagikan, terus kalikan yang atas, kali 2. Kalau pecahan yang kedua, karena pecahannya tetap, penyebutnya tetap, maka pecahannya juga tetap, 4/12. Sama dengan 12 dibagi 3, 4 kali 2, 8. 8/12 ditambah 4/12. Sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya tinggal kita tambahkan 8 ditambah 4 sama dengan 12/12. 12 dibagi 12 dengan 1. Diperoleh hasilnya adalah 1. Nah, ini ya berlaku untuk operasi hitung pengurangan. Oke, untuk hari ini cukup sekian dulu penjelasan dari Ibu. Selanjutnya silahkan mengerjakan soal yang Ibu tuliskan ini. Selamat mengerjakan. Ingat mengerjakannya di buku tugasnya, tulis di buku tugasnya. Kemudian jangan lupa menjawabnya, jangan langsung dijawab hasilnya langsung, tapi jawab menggunakan cara mengerjakannya. Jadi tulis cara mengerjakannya juga bagaimana. Kalian foto nanti dan kirim seperti biasa di Google Classroom. Oke, cukup sekian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.